hadis itu banyak mereka juga mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Artinya walaupun orang-orang kualifikasinya begitu tinggi, pemahamannya Al-Quran, As-Sunnah begitu tinggi, tapi mereka masih juga mengacu pada 4 mazhab. Ya, terutama ya adalah Imam Syafi'i. Jadi artinya apa ya, kalau misalkan ada yang sekarang mengatakan bahwa kita tidak perlu mazhab-mazhaban, ya sebetulnya jauh. Kita langsung kembali Al-Quran dan Sunnah, betul. Dan orang-orang ulama itu juga melakukan hal tersebut. Ya, bukan Imam Syafi'i itu ngarang sendiri. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki semua yang kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyumberkan yang sebenarnya yaitu. Ya. Jadi tidak usah kemudian mengatakan bahwa kita akan melakukan itu secara langsung. Tidak. Semua ulama-ulama pasti menyumberkan pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu sumber Islam utama. Jadi kalau mereka ulama Islam pasti sumbernya Al-Quran Sunnah. Kalau tidak menjabarkan pada itu bukan ulama, bukan ulama Islam. Jadi tidak perlu dispesifik lagi bahwa kita akan mengikuti kembali Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, kita mengikut ulama, pertama misalnya Imam Syafi'i, kemudian dalam rangka misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga mengikut pada ulama-ulama yang pasti mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Dan insya Allah kalau seandainya kita mengikut saja mungkin malas, dianggap apa masih dilakukan. Tapi kalau ulama-ulama besar mengikut kepada mereka, yang termasuk Imam Rasulullah mengikut kepada Imam Syafi'i, ya sudah, tidak usah ditanya lagi, ya sudah pasti. Artinya ilmu mereka begitu tingginya, tetapi mereka masih merasa perlu mengikut pada mazhab tertentu, pola berpikir tertentu. Sebelumnya mari kita bersama dan menyempatkan diri kita untuk berdoa kepada Allah membaca Al-Fatihah yang kita sampaikan ya. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk memohon kepada-Mu. Dan kami yakin Engkau tidak akan menjawabkan kami yang tidak punya tempat memohon selain kepada-Mu. Ya Allah, berilah pahala atas bacaan Fatihah kami ini, dan mohon sampaikan juga pahala untuk ayah, ibu, mertua, besan, tanah, di kakek nenek dan moyang kami, istri, anak-anak, menantu, cucu dan keluarga kami, kakak, adik, ipar, ponakan, keluarga besar kami, tetangga dekat dan jauh kami, saudara-saudara, sahabat dan teman-teman yang tulus mencintai, membantu, meminta doa, mengingatkan, mendoakan yang sudah berbuat baik pada kami maupun yang kami belum berbuat baik pada mereka, guru-guru kami, guru orang tua kami, guru anak kami, serta seluruh keluarga besar mereka, ulama-ulama pembimbing akal, hati dan akhlak kami, seluruh umat Islam pada masih hidup maupun sahabat, khususnya musuh kita ini dan ulama-ulama Islam ikhlas pada masa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dan kesabaran dan ampunan pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, pada saudara-saudara dengan kasih sayang dan pertolongan-Mu yang kami kepada-Mu, jauhkan kami dari wabah penyakit dan bahaya dalam hidup ini, agar kami dapat beribadah sebaik-baiknya kepada-Mu. Berikanlah kemudahan pada kami dan saudara-saudara kami yang sedang kesulitan, kemenangan pada saudara-saudara kami yang teraniaya dan berbagai dalamnya, kemampuan, kemauan, semangat dan kemudahan pada kami dan saudara-saudara kami yang berniat melakukan kebaikan, hidayah kepada kami dan saudara-saudara kami yang terlibat bermaksiat. Lapangkanlah hati orang-orang yang berhamba telah pilihannya pada kami untuk mengikhlaskannya. Lapangkanlah hati kami untuk mengikhlaskan hak kami yang telah ambil orang lain. Ampuni dosa-dosa kami dan seluruh umat Islam karena berada. Lindungi negeri kami Indonesia kita ini dan pemimpin negeri ini serta negeri umat Islam lainnya dari berbagai fitnah dan bencana. Sayangilah kami semua, lindungi kami dengan rahmat-Mu yang tidak ada batasnya. Hiasi dada kami dengan usaha rakyat, muliakan akal kami dengan ilmu yang manfaat, jadikanlah hati kami dengan ikhlas, takwa, tawakal, dan baik sangka pada takdir dan kehendak-Mu. Selamatkanlah jiwa kami dari penyakit sombong, iri, dengki, riya, kikir, malas dan penyakit lainnya. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang manfaat yang kami amalkan dan hanya mengharapkan ridho-Mu saja. Muliakan kami dengan akhlak yang terpuji, kumpulkan kami di dunia di akhirat yang orang-orang Kau cintai.
matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dan qaulai. Izinkanlah Nabi Muhammad SAW mensyarakat kami dan akan kami bersama susuk kami dan ahsan. Al-Hadiniya wa ala dunia al-salihah wa ila hadratnya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk juga dari hadis-hadis yang sebelumnya yang dibaca sebagian dari hadis, karena hadisnya adalah panjang. Mulai dari ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, mengharapkan zalim, waj'alhu bainakum muharraman, jangan buat saling menzalimi. Allah tidak berbuat zalim, kalian sebagai manusia jangan saling menzalimi. Jangan saling mengambil haknya orang lain. Jangan saling mengganggu, jangan saling menyakiti. Ya ibadi kulluhum, kalian semua adalah sesat kecuali kalian yang hidup, maka hendaklah selalu kita memohon hidayah kepada Allah. Kemudian juga orang-orang sekitar kita, Allah akan memberikan makan, ya, semua kita akan makan, Allah memberikan makan, maka dalam kita juga dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, kita membantu budi kepada sekitar kita yang kekurangan. Kemudian juga memberikan pakaian, membantu saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi kekurangan. Dan kita pun selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan berbagai dosa setiap hari, setiap waktu. Tetapi Allah Maha Pengampun, maka kita selalu mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa aqbil sayyi'atal hasanata tamhuha. Salah satu yang dianjurkan kalau kita harus melakukan maksiat, karena kita tergoda, berdaya, kemudian melakukan maksiat, berdoa kepada Allah, wa bi'is sayyi'ata, maka ikutilah perbuatan buruk kalian tadi, al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka Allah kemudian menghapus dosa dari perbuatan buruk yang tadi. Jadi setelah kita mungkin ya, karena kita dalam keseharian setiap saat mungkin kita melakukan maksiat, kadang-kadang sengaja, nggak sengaja, ada maksiat yang kita lakukan, ada hal dosa yang kita lakukan, kita duduk sebentar saja mungkin sudah membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berdosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Mungkin kita bersedekah, mungkin kita yang membaca Al-Fatihah atau berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan tadi diampuni oleh Allah. Sehingga di akhir majlis ada, mari kita baca doa kafaratul majlis. Tujuannya adalah mungkin di dalam majlis tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ada hal-hal yang mungkin tidak baik. Maka doa kafaratul majlis, kafarah artinya menghapus dosa-dosa yang mungkin ada di dalam majlis itu. Kita baca doa bersama, baca doa kafaratul majlis. Dan juga kita biasanya ulama-ulama kita juga mengajarkan, ya, salah satunya baca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad Nah, itu juga salah satunya untuk menghapus dosa-dosa yang ada di dalam pertemuan tersebut. Biasanya kalau di sini kan jelas pada setiap acara tidak bisa berlangganan belum berselawat. Ya, tunggu sampai selawat baru kemudian mau berdiri pakai satu-satu. Kalau tidak itu, Pak Imamnya juga selawat tidak bulan sampai selawat. Tujuannya adalah, ya itu satu tradisi yang bagus untuk mengurangi yang tidak menghapus dosa-dosa yang mungkin terjadi pada waktu kita dalam majelis tersebut. Kalau juga ya ibadi wa hal innakum lan tadru durri wa taduruni wa la tadru nafi wa tadfauni wa taduruni. Wahai hambaku, engkau tidak akan mampu melakukan sesuatu yang membahayakan aku. Kalau yang bisa kita lakukan membahayakan Allah, tidak ada satupun, tidak ada hal apapun yang bisa
biar saya melakukan banyak perbuatan suka-suka saya, biar Allah rugi. Tidak. Begitu juga dengan melakukan ibadah. Saya berikan ibadah sebanyak-banyaknya supaya saya Allah untung. Tidak. Dilatih hadis selanjutnya tidak ada. Di sini apa yang kita lakukan tidak akan menambah, tidak akan membahayakan Allah, tidak akan merugikan Allah, tidak akan menguntungkan, memberikan manfaat kepada Allah. Yang kita lakukan semuanya, kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita. Allah tidak memerlukan itu semua. Allah yang menguji pada setiap kita. Silakan kamu diperintahkan, nih lakukan kebaikan. Nanti pahalanya untuk kamu, bukan untuk saya. Kalau kamu melakukan, jangan lakukan ini. Kok pahala dosanya juga untuk kalian, bukan untuk Allah. Allah tidak rugi, tidak untung. Kemudian pernah dalam satu ketika turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang mau memberi hutang untuk Allah dengan hutang yang baik. Nah, ketika itu disampaikan kepada orang Yahudi, salah satunya adalah Pinhas, ulama ataupun rabi, bahasanya istilahnya adalah rabi Yahudi, namanya Pinhas. Ketika Abu Bakar datang menyampaikan itu, hanya untuk mengajak untuk kita berinfak. Tetapi Allah menggunakan istilah mengutangi. Siapa yang mau memberi hutang kepada Allah? Nah, Allah kita hutangi kekayaan kita seberapa. Tetapi Allah saking baiknya kepada kita, kemudian menyampaikan tidak, ayo mana uang enggak. Dengan halusnya Allah mengatakan, Anzalati ibnullah, siapa yang mau hutangi saya? Siapa yang mengutangi Allah? Maka Firman tadi mengatakan, Pak, kalau itu Tuhan miskin, kami lah yang kaya. Karena kalau yang kaya, yang miskin, yang kaya nggak mungkin minta utang, pasti ngasih. Maka Abu Bakar pada waktu itu nggak tahan mendengar orang ini berkata seperti itu, langsung kapok. Kemudian orang itu lapor pada Nabi, ngadu Nabi. Pada waktu itu sebagai pimpinan Rasulullah, pimpinan di kota Madinah, yang juga diakui oleh semua orang, termasuk berbagai agama yang ada di sana, termasuk orang Yahudi. Tadi ngadu kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, ini Abu Bakar pukul saya. Tanya Rasulullah, tanya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Dia Abu Bakar menyampaikan, dia tadi ketika saya sampaikan ayat ini, dia mengatakan, Innallaha faqir, Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan kita orang yang kaya. Kenapa? Karena alasannya orang ini mengatakan, mandal dan yudho, siapa yang utangi Allah, kemudian dia mengatakan, Allah fakir, berarti kita harus minta utang. Yang utang pasti fakir, gitu. Terus benar kata Pinhas, kamu kata seperti itu. Enggak, bohong Abu Bakar. Padahal Abu Bakar betul. Kemudian turunlah ayat. Laqad sami Allah qaulal ladzina qalu, sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang berkata, alladzina qalu innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan kamilah orang-orang yang kaya. Kemudian ayat ini diturunkan untuk membela, yang bahkan dibela oleh Allah, bahwa betul orang ini bohong tadi. Dia tadi mengatakan itu, tapi ketika dia dapat Rasulullah, dia tidak ngaku. Nah, setelah katakan turunlah ayat itu. Ini artinya sebenarnya Allah mengatakan itu bukan karena Allah fakir, Allah memiliki segalanya, tidak bukan apapun, tetapi karena kasih sayangnya Allah. Sehingga kemudian Allah, sama seperti kita diperintah sholawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Ketika innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat, sampai Allah bersolawat kepada malaikat, kepada Rasulullah. Masihkah butuh pada solawat kita? Kalau Allah sudah solawat kepada Rasulullah, masihkah butuh pada solawat kita? Enggak butuh. Kalau seandainya nanti saya dijamin sama siapa orang paling kaya, nah sama Pak Presiden itu siapa lah orang kaya, untuk urusan kehidupan sehari-hari saya tanggung semuanya. Apakah kemudian masih perlu recehan dari kita orang itu? Tidak perlu. Jadi
Ketika Allah sudah menyampaikan seperti itu, sudah menjamin pada Rasulullah, Innallaha wa malaikatahu, dan Allah dan bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu dan saya orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah. Sebenarnya tidak butuh lagi solawat siapapun, orang Allah sudah bersolawat kepada dia. Tentunya solawat Allah terhadap makhluknya adalah rahmatnya yang diberikan. Solawat malaikat kepada makhluk yang lain adalah memohonkan ampunan. Salawat kita kepada Rasulullah adalah membawa kesejahteraan. Tapi sebetulnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada itu adalah maksudnya Rasulullah, kalian salawatlah kepadaku. Kenapa? Kalau saya ini punya uang banyak, ya, saya ini punya bos besar, bos besar. Ya kalau bos besar ini senang kalau saya itu di sholawati. Kalau kamu puji saya, bos besar saya senang. Ya. Jadi kamu pujilah saya. Nanti ya bos saya kasih uang sama kamu. Tujuannya apa? Bukan saya butuh uang dari kamu, bukan butuh sesuatu dari kamu, tetapi sangat sayang saya. Ya, karena kamu ini bos saya sudah kasih fasilitas seperti itu. Siapapun yang puji kamu, nanti saya akan kasih. Maka ketika orang itu diperintahkan, puji saya, selamat pada saya. Saya nggak butuh sholawat, tetapi saya ingin kamu mendapatkan dari bos saya. Ya Allah Taala, rahmatul kamu. Jadi kalau sini kasih saya 1.000, bukan Rasulullah butuhkan 1.000, nanti Allah kasih 10.000 sama kamu. Ya, saya ingin mancing aja, saya nggak butuh 1.000. Saya inginkan adalah 10.000 yang Allah berikan kepada kamu. Itulah sholawat. Jadi Rasulullah bukan kemudian ada orang mengatakan hal itu, maka Rasulullah masih didoakan untuk selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim, ya Allah berikanlah salam kesejahteraan, keselamatan dan Nabi Muhammad. Itu kalau masih didoakan berarti bersama. Nah, kalau Allah sudah bersolawat kepada dia, tidak butuh solawat yang lain. Tetapi tujuannya adalah agar kita mendapatkan manfaat dari Allah dan bersolawat kepada dia. Allah Maha Kaya memberikan, dan Allah menentukan, mengatakan, memerintahkan, dan Allah memerintahkan. Kalau kita, ya, saya dulu masih kecil mungkin kita dekat. Ya. Ada paman saya, ada 2 paman saya. Satu paman saya kaya, satunya biasa-biasa saja. Kalau satu yang nyuruh, berikan ini kuliah, berikan rokok, berikan rokok. Nah itu saya senang kalau paman saya kaya ini nyuruh, karena kembaliannya itu ya kita. Ya. Artinya dengan orang yang kaya kita senang kan orang itu waktu ambil tak peduli, masih banyak waktu yang lain. Ya. Begitu juga dengan zat yang maha kaya ini, ya. Pasti juga akan kita senang kalau misalnya langsung berada sudah ambil kekayaannya, ambil saja, tidak masalah. Jadi zat yang maha kaya seperti itu, kalau kita dekat dengannya dan kemudian kita menunjukkan, pasti kita akan mendapatkan banyak manfaat dari orang yang seperti itu, dari zat yang seperti dari Allah. Dan mungkin berkaitan masalah suatu bahaya yang mungkin ingin ditimbulkan oleh manusia. Nah, ada rasa bahwa ketiga contoh adalah Fir'aun. Fir'aun suatu saat bermimpi bahwa akan ada bayi yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya atau menghancurkan, membinasakan dia. Maka perintahnya adalah ini mimpi yang diberikan oleh Allah pada dia, ya, sebagai suatu firasat. Dia bertanya pada tafsir mimpi, orang-orang yang ahli mimpi, apa maksudnya ini? Oh, maksudnya akan lahir anak yang akan bayi yang akan menghancurkan kerajaan, kekuasaan. Maka perintahnya semua bayi laki-laki sembelih. Sudah dilakukan ribuan bayi sembelih. Sehingga akibatnya pada waktu itu jumlah laki-laki sangat kurang. Sehingga pada zaman Nabi Musa, satu laki-laki boleh kawin 100. Kenapa ya? Defisit laki-lakinya. Karena dulu waktu masih bayi banyak yang disembelih, bayi laki-laki. Sehingga dalam syariahnya boleh menikah banyak pada waktu itu. Tapi pada zaman Nabi Muhammad sudah selesai, tak saja. Jadi pada waktu itu Fir'aun memerintahkan begitu, karena ini ada ya,
Ya, walaupun dia merasa bahwa dia bukan Tuhan, pasti dia merasa bahwa ada satu yang lebih berkuasa dari dia. Walaupun dia mengatakan ana rabbul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Ya. Tapi dia tetap merasa ada sesuatu yang berada di luar kemampuan dia. Dan lucunya adalah ketika dia sudah diberi peringatan seperti itu, dan kemudian dia melakukan action, ya, melakukan bunuh semua bayi-bayi. Nah, kok bayi satu yang direncanakan Allah ini kok ujuk-ujuk bisa dihanyutkan di sungai, di peti, dimasukkan dalam peti karena orang tuanya khawatir nanti ketahuan sama prajuritnya orang dibunuh, dimasukkan, diperintahkan kalau masukkan dalam peti, masukkan dalam kayu peti, masukin hanyutkan di sungai. Nah, ibunya juga berpikir gimana saya hanyutkan di sungai, kondisi apa yang akan terjadi pada anak ini. Tapi kan perintah itu sudah dilakukan. Dan kemudian itu membuka satu jalan yang luar biasa. Allah menentukan pada bahwa Nabi Musa ini nantinya akan menjadi yang bayi yang dimaksud yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun tadi. Dan ternyata semua bayi yang tidak bersalah lain dibunuh, sementara bayi yang berpotensi yang membuat malah kemudian dipelihara di istananya Fir'aun. Dia sudah berpikir bagaimana caranya mencegah, malah kemudian bayi yang ini malah berada di tempatnya dia, dipelihara oleh dia, dikasih makan oleh dia, dikasih fasilitas oleh dia. Itulah perlindungan dari Allah, strateginya Allah. Makaru. Orang ini mungkin bisa membuat pikiran ini tak boleh terjadi suatu kejadian ini, ya. Maka kita harus cegah ini jangan sampai terjadi. Sudah semua. Nah, kalau seperti itu, kalau Allah sudah menentukan malah sesuatu yang sangat ironi, ya, bahwa bayi yang kemudian akan menghancurkan kerajaan ini malah dipelihara oleh Fir'aun sendiri. Dan tinggal di istana Fir'aun, mendapatkan fasilitas kekayaan, bahkan kemudian ketika masih bayi mau disusui, nggak ada yang bisa menyusui, kemudian dicarikan oleh pembantu dan anaknya, nggak tahu, coba ini saya katakan, ibunya datang ke istana untuk menyusui bayi Nabi Musa. Jadi ibunya yang tadi berpikir bahwa ya Allah, anak saya tadi sebelah, kemudian tidur berita Allah, anjingkan sungai. Bagaimana saya dianggap ini tidak akan cuma anak saya lagi, jangan khawatir, takwalah kepada Allah. Nanti kemudian solusinya malah lebih luar biasa. Kalau seandainya dia tetap simpan bayinya, kemudian dia harus sembunyi ke sana kemari, ya, untuk membawa bayi itu dengan rasa takut setiap saat, malah sekarang kemudian dirubah oleh Allah setelah dia menjadi perintahnya Allah rahasia. Karena dari situlah berawal kenikmatan ibunya berada di istana, Nabi Musa pun mendapatkan fasilitas istana. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Artinya orang-orang atau siapapun mungkin berpikir mau membahayakan Allah, ya, ataupun mau memberi manfaat Allah, sebenarnya pada akhirnya kekuasaan Allah yang akan terlaksana. Ya ibadi lawan awalakum, ya wahai seandainya anak awalakum wa akhiruhum, ya, orang yang paling awal sampai yang akhir, wa insakum wa jinnakum, dari manusia dan jin, ala atqal birajulin wahid, dalam keadaan ketakwaan yang tinggi. Jadi orang yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kemudian jin dari zaman dulu, dari awal sampai sekarang, semuanya beriman kepada Allah, mazadzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan menambah kebesaran kerajaan Allah. Artinya siapapun banyak semua manusia sebanyak apapun yang akan beriman kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Karena Allah sudah maha mulia, tidak lagi memerlukan tambahan apapun. Dan Allah sudah maksimum. Ya sudah, kita kemampuan akal kita tidak mampu mengatakannya. Sesuatu yang mungkin sudah di luar kemampuan kita mengatakannya. Kalau kemudian digambarkan nanti mau berapa sih ingin tahu aja. Manusia di zaman sekarang dari zaman dulu sampai sekarang itu 8, 9. Oke, kalau dikatakan dari istilah kita mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Ya, ada ahli-ahli usaha itu katanya sekitar 100 miliar. 100 miliar manusia sejak awal diciptakan sampai sekarang.
Kalau kita lihat dari itu manusia itu mulai 10.000 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kalau kita ingin tahu bahwa tahun Masehi, Masehi adalah tahun di mana Nabi Isa dilahirkan. Dianggap tahun 1. Dan beliau wafat tahun atau diangkat oleh Allah menurut keyakinan kita. Dari usia 33. Jadi tahun 33 Masehi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kemudian kalau yang itu sampai 10.000 tahun sebelumnya, kita bicara Nabi Adam. Nabi Adam 10.000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Nah itu totalnya sekitar 100 miliar manusia. Kalau dilihat tahun 1000, kalau sudah jin kita nggak tahu lagi. Manusia aja ya. Kalau jin usianya berarti bisa lebih panjang lagi usianya jin, dan anak-anaknya juga lebih rajin daripada manusia. Kalau anak-anak yang di pondok pesantren kadang-kadang mereka main jin, atau kiai-kiai yang sudah biasa main jin, karena ditanya kamu jin lahir tahun berapa? Tahun 1000, tahun zaman Nabi Muhammad. Mas ada jin seperti umurnya banyak panjang. Kalau setan kan mati, iblis kan mati. Sejak sejak diciptakan sampai sekarang nggak pernah mati iblis. Berapa banyaknya lagi iblis? Kalau manusia semuanya dari awal sampai akhir, jin semuanya dari awal sampai akhir, miliaran atau triliunan jumlahnya, itu semua beriman kepada Allah, semua beribadah kepada Allah, nggak akan menambah kemuliaan Allah. Itu juga artinya, bahkan kalau seandainya mereka bermaksiat kepada Allah, tidak akan kemudian merugikan Allah sedikit pun. Kalau kita lihat di data atau di catatan jumlah penduduk manusia tahun 1800 itu 1 miliar manusia. Yang merayap di muka bumi itu pada waktu itu sudah 1 miliar. Kita bayangkan 1 miliar manusia itu kita ya. Nah sekarang itu sudah 8 miliar. Kalau ngasih uang 100 rupiah itu sudah 800 miliar. Nggak terbayang kalau 1 miliar manusia itu bisa kita hitung rendah. Tapi kenyataannya ya situ. Sekarang ada 8 miliar manusia yang yang sudah setiap saat ya, kalau kita pagi baru berangkat kerja, pulang kerja, saat kemari, muntah mantik kita kemari, itu ada totalnya 8 miliar ini yang nempel di bumi, merayap di bumi saat ini. Jumlahnya luar biasa banyaknya. Kemudian Allah juga menciptakan keseimbangan karena terjadi hal yang membuat manusia berkurang. Seperti zaman Nabi Nuh, ketika sudah bandel-bandelnya manusia, akhirnya tinggal manusia yang hidup hanya yang ada bersama Nabi Nuh saja. Awalnya mulai berkembang bersama Nabi Adam, berkembang, kemudian banyak, dan kemudian mulai banyak yang maksiat, mulai banyak yang sudah meninggalkan ajaran tauhid. Akhirnya oleh Allah dihancurkan, ditenggelamkan. Sampai tinggal, dan makanya dikatakan bahwa Nabi Nuh adalah Abul Bashar yang kedua, bapaknya manusia yang kedua. Karena bapak manusia pertama Nabi Adam. Kemudian setelah itu sebagian besar manusia itu sudah tenggelam. Zaman Nabi Nuh tenggelam, banjir, bahkan itu. Nah ini tinggal yang ada bersama Nabi Nuh saja di dalam safinah Nabi Nuh, dalam kapalnya Nabi Nuh. Kemuliaan dan segala tentang Allah yang di luar batas manusia kemahannya, membayangkannya. Jangankan tentang Allah, kita membayangkan tentang diri kita sendiri kadang-kadang tidak mampu. Di dalam kepala kita ini ya, ada bukan lagi miliaran kabel. Kalau PLN yang telepon baik kemudian gantung itu kabelnya mungkin berapa lah. Serumput-rumputnya itu masih kalah dengan yang sini. Tapi kita pernah melihatnya. Oh, kita di sini kita mulai dari lahir sampai sekarang bersama kita nggak tahu. Apalagi zat yang menciptakannya. Jadi kalau dikatakan oleh
dari kita. Mata kita yang kita gunakan untuk melihat ini kita bisa melihatnya. Ada yang bisa melihat matanya. Mata ini kita lihat, kalau kita lihat kaca kan kalau alat bantu. Kuping kita tanpa alat bantu bisa nggak kita lihatnya? Nggak bisa. Banyak yang nggak bisa kita mampu untuk melihatnya. Itu pun sesuatu yang sudah bersama kita sejak dari lahir. Bersama kita, nggak pernah bisa. Kuping nggak pernah bisa, nggak pernah pindah. Yang namanya ini mulai berlari itu sama kita. Otak ya sama kita, terus mata ya sama kita, bersama kita. Tapi kita nggak pernah mampu memahaminya secara keseluruhan. Apalagi zat pencipta itu semua. Minimal zat pencipta 8 miliar manusia, belum binatang-binatangnya, semua hidup banyaknya tahun, terus ikan yang setiap hari dimakan tidak pernah ada habisnya, luar biasa. Itu kan tidak akan mampu manusia membayangkannya. Begitu juga dengan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah juga jelas kita akan mampu membayangkannya. Menggambarkan Allah kemudian akan memberikan surga kepada kita. Digambarkan bahwa malah air roh tidak pernah dilihat oleh mata. Jelas, apa yang kita mampu pernah dilihat oleh mata. Ada sesuatu yang betul-betul luar biasa, tidak akan pernah sekalipun mata kita melihatnya. Walaupun misalnya ada tidak pernah sekalipun telinga yang mampu mendengarkan keindahannya. Dan tidak pernah dalam imajinasi manusia pun kadang-kadang dia ingin membuat surga. Kalau kita dulu di SD, masih kecil itu ada buku komik karma dan beberapa soleh karma. Jadi kemudian pada akhirnya digambarkan tentang kondisi surga. Ini soleh karena rajin ibadah masuk surga, digambarkan taman-taman. Ya sebagai gambaran saja sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya, jannah surga, itu taman surga, juga ada pohon-pohon, rindang, buah-buahan. Kemudian digambarkan sungai yang mengalir. Itu menggambarkan memberikan kemampuan pada manusia. Artinya ikut bahasanya manusia yang dipahami oleh manusia. Sama kalau kita sekarang misalkan kepada orang yang di tengah hutan belantara sana, kita ngomong pakai, kamu sudah pakai WA? WA apa? Telepon nggak punya, kamu smartphone ini itu nggak punya. Mereka nggak punya gambaran, mereka nggak sama sekali nggak tahu tentang itu. Begitu juga dengan kita tentang surga. Tapi kalau kemudian kita dengan orang yang bersangkutan, oh kamu pernah nggak ini misalnya tulis pesan? Oh itu kan tulis pesan itu apa? Nulis-nulis kemudian disampaikan kepada saudara kita. Oh ya. Kita terjemahkan sesuai dengan kemampuan mereka memahami. Begitu juga Allah menggambarkan tentang surga adalah supaya sesuatu gambaran yang sekedar untuk dipahami manusia. Tapi realitanya seperti apa? Ya, seperti itu. Lebih lagi karena nggak mampu kita membayangkannya. Jadi kalau digambarkan tentang surga seperti itu, ya, kan itu digambarkan ke orang-orang di tanah Arab yang saat itu mungkin tandus, ya. Sehingga buat mereka adalah gambaran tentang surga adalah sesuatu yang hijau, banyak pohonannya, rindang, buahnya berlantungan, ada sungai yang jernih. Nah, kalau di sini Indonesia, di Nusantara ini kondisi banyak. Ya, kita yang sulit mungkin kalau di sini mungkin digambarkan padang pasir karena kita ya kondisinya nggak ada di kita. Ya, kalau di alam sana ya karena sudah ada bahkan makanya diturunkan ke bangsa Arab pada waktu itu diberikan gambaran tentang surga seperti itu karena itulah kondisi yang indah menurut mereka. Sehingga gambaran tentang surga sebagian ada di negeri kita ini. Ya. Kita lihat ini kalau sudah musim mangga, musim rambutan, musim buah-buahan itu pohon-pohon berbelantungan semuanya buah-buahan begitu indahnya. Perkebunan apel, perkebunan buah, sudah luar biasa. Sungai-sungai kita kalau kita lihat di daerah-daerah mungkin ada sungai yang mengalir begitu jernih. Kalau sungai yang besar-besar karena sudah budaknya, tapi ada daerah-daerah air terjun yang begitu jernih. Itu kondisi yang indah yang digambarkan kalau surga ya seperti itu lah. Kayak dikatakan negeri kita adalah sebagian dari surga yang diturunkan di dunia. Sehingga kalau saya setiap saat berdoa untuk Indonesia ini apa? Sebagai wujud terima kasih kita, syukur kita yang diberikan negeri yang cantik yang luar biasa ini. Nah, itu rasa syukur kita adalah ya Allah terima kasih atas negeri ini dan semoga terus kita menjaganya. Jangan sampai kemudian hancur negeri ini oleh tangan-tangan ini urusan kita.
mendirikan negeri-negerinya, ya tugas mereka mendoakan negeri-negerinya masing-masing. Walaupun kita juga akan mendoakan negeri-negeri yang lainnya, tapi kita dimana tempat kita berada, orang tua kita ada di sini, ya, negeri anak, ibu kita juga akan ada di sini. Juga kita kultus individu atau berlebihan pada diri dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat diberikannya negeri yang indah seperti ini. Ya. Insya Allah kalau di sini rata-rata kita kelaparan itu bisa saja insya Allah tidak terlalu ada. Karena apa? Ya, tanaman begitu banyaknya, mudah untuk mendapatkan. Air juga tak begitu sulit. Ya, alhamdulillah dibandingkan dengan berbagai negeri yang lainnya. Negeri yang lain mungkin banyak jauh dari nikmat-nikmat yang seperti kita rasakan saat ini. Cuaca juga begitu, ya. Kita mungkin kadang-kadang ingin senang ya ada salju. Orang yang tinggal di salju kan sudah bosan. Ya. Mereka malah kadang-kadang juga menjadi beban. Ketika turun salju mereka harus bersihkan salju pada rumah ini, di atas rumahnya itu banyak saljunya yang mereka harus bersihkan. Kemudian kalau sampai heaternya mati, pemanas mati mereka di dalam kedinginan. Saya pernah waktu di luar sana itu pada waktu kondisi suhunya 4 derajat, malam tidur, heaternya tidak bisa diturun, agak rusak dengan heaternya ini. Waduh, selimutan gak karuan, siksaan malah. Bukan satu kenikmatan. Awalnya mungkin kita karena nggak pernah menghadapi kondisi seperti itu, salju kita menginginkan, tapi 1, 2 hari, 3 hari sudah kita merasakan selesai, ternyata ya tidak enak. Ya, walaupun mungkin kita agak ada keinginan ada, tapi bukan untuk keinginan permanen. Ya, kalau di Indonesia ini ada musim hujan, ada musim panas, ya, setiap saat mungkin bisa berubah dan nikmat masih dalam kondisi yang normal, tidak berlebihan, tidak sampai terjadi bencana yang luar biasa. Ya, kadang-kadang terjadinya bencana sebagai karena tangan kita sendiri, ya. Banjir yang terjadi, banjir bandang itu karena kerusakan yang kita timbulkan. Bukan Allah memberikan itu pada kita, tapi kita yang melakukan. Kasih hujan, awalnya hujan membawa nikmat, ya. Membawa nikmat rahmat, diberikan rahmat kepada kita untuk hujan, air hujan yang kemudian menumbuhkan berbagai tumbuhan. Tetapi ketika kemudian sebagian dari bukit-bukitnya menampung air hujan, kita gunduli semuanya, airnya tidak ada yang menampung, kemudian terjadi longsor. Itu karena tingkah laku kita yang rusak. Bukan karena Allah menurunkan itu sebagai bencana, tapi kita yang membuat apa yang Allah turunkan sebagai rahmat kemudian menjadi bencana. Jadi kita memuji Allah, kita akan mampu. Kita memberikan segala puji bagi Allah. Sudah selesai. Mau puji apa kita nggak akan mampu memuji Allah sesuai dengan kontak, sesuai dengan Allah sendiri. La uksi sana'an alaika antara masnya ta'ala. Tidak akan mampu kami memuji kepada engkau sebagaimana engkau memuji pada diri sendiri, karena hanya Allah yang tahu kesempurnaan Allah. Kita nggak akan mampu. Mungkin kita melihat seorang perempuan, seorang siapa sangat menarik, kita memuji mungkin terbatas. Karena keterbatasan kita, kemampuan kita, dan juga kita tahu bahwa orang tidak sempurna, betul-betul sempurna. Sehingga pujian kita pada satu saat ada, iya memang kurangnya ini. Kita puji mana, tapi kemudian iya itu coba ini sedikit lebih bagus. Ada kekurangannya pasti. Tapi Allah, hanya Allah lah yang bisa memuji Allah. Kita sebagai makhluk hanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan pujian apa saja kita tidak akan mampu. Allah sempurnanya Allah, kedermawanannya Allah, ya, kerohimannya Allah, kerahmanannya Allah, semuanya Allah yang mengetahui. Kita tidak akan mampu memuji Allah sesempurna pujian yang diberikan Allah kepada Allah sendiri. Ya ibadillah awal wa akhir wa asal pujiakum. Ini yang saya katakan tadi. Kalau tadi beribadah semuanya kepada Allah, kita akan menambah kemuliaan Allah. Begitu juga kalau semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak akan kemudian merugikan Allah. Seperti tadi, bahwa yang orang-orang yang bertaati taat kepada Allah akan membawa keuntungan dirinya. Begitu juga dengan yang tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah akan membawa
kebencian pada dirinya. Walau syarabuka la ja'alna walau syarabuka la amana bil aqulhum jami'an. Dan Allah saat yang menghendaki pasti Allah bisa membuat semua orang itu beriman kepadanya semuanya. Jadi bukan Allah karena membutuhkan orang yang beriman, tidak. Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun. Sehingga kalau Allah kita menganggap bahwa Allah itu akan mendapatkan kemuliaan lebih ketika banyak orang yang menyembahnya, ya Allah pasti kalau Allah menghendaki Allah akan membuat semua makhluk yang di dunia ini beriman kepadanya. Dan Allah mampu dan tidak mampu. Kenapa? Malaikat tidak ada yang kafir. Semua malaikat itu beriman kepada Allah. Artinya Allah mampu membuat semuanya beriman. Jadi juga manusia, kalau Allah menghendaki semua manusia beriman kepada Allah. Bisa. Walau sya'abuka la'amanu bi'akum jami'an. Walau sya'abuka la ja'alanna sa'umatan wahidah. Dan Allah tadinya mau ingin menghendaki akan menjadikan manusia itu satu semuanya. Walau yazal musawirin, dan tidak akan ada yang berbeda paham, ya, berselisih paham atau berbeda pendapat sedikit pun di antara mereka. Satu pendapat, satu keadaan, satu semuanya. Tapi Allah menjadikan itu semua beragam, ya, bermacam-macam. Syukuran wa dari ta'ala. Ya, ya, karena minta kalian menciptakan lagi perempuan, wajah syukuran, menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, macam-macam, semuanya ada perbedaan satu sama lain. Li ta'ala, untuk saling mengenal, ya, untuk saling bisa, ya, hidup damai di dalam kehidupan dunia. Kita mungkin ada budaya-budaya yang berbeda, mereka mungkin berbeda. Karena itu perbedaan yang memang takdir fitrah yang berbeda dari Allah kepada mereka. Jadi bukan kemudian sebagai alasan ketika ada perbedaan kita dengan mereka bahwa itu adalah alasan untuk memusuhi. Tidak. Allah memberikan li ta'arufu, untuk perbedaan-perbedaan yang ada tujuannya untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah kita mengetahui banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada, Allah memberikan batasan. Ya, sebenarnya siapa yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di antara banyak yang berbeda. Tapi siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Ya. Bisa jadi itu orang, misalkan orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, semua orang Cina, orang apa saja. Ya, semua ini adalah memang diciptakan oleh Allah, berbeda-beda. Siapa yang paling takwa? Ya bisa jadi orang Amerika paling takwa. Misalkan seandainya ada orang Amerika paling takwa, ya dia yang paling mulia. Seandainya ada orang Cina yang paling takwa, ya dia yang paling mulia. Seandainya ada orang Jawa atau orang mana saja yang paling takwa, dia yang paling mulia. Ya. Jadi bukan alasan kalau kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu untuk jadi permusuhan. Ya, itu adalah sebagai li ta'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya ibadi lawan awal masyudu wa aksara jinahu qawmu biswahid wahid wasaluni faqaitul syaitan. Seandainya seluruh makhluk itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya ini semua dunia mulai dari awal sampai akhir semua dikabulkan permintaannya oleh Allah, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kecuali hanya sebagaimana seperti jarum atau kain dimasukkan dalam laut, air yang nempel di situ atau jarum air yang nempel di jarum itulah. Sementara Allah masih mempunyai laut. Ini mulai dari zaman yang awal sampai akhir berdoa kepada Allah semua dikasih oleh Allah. Bukan kemudian Allah menjadi miskin gara-gara ngasih semuanya. Itu digambarkan oleh Allah, tidak akan berkurang apa yang dimiliki oleh Allah. Kafilah kamanya yang usul mikhot mesyad tidak asyurah. Kecuali hanya seperti benang dimasukkan ke dalam air, ditarik lagi. Nah, air yang nempel itulah jatah yang diberikan pada semua makhluk dari awal sampai akhir, ya, yang semuanya doanya dikabulkan oleh Allah. Ya cuma air yang nempel itu, sementara nikmat yang diberikan yang dimiliki Allah masih berbentuk yang sangat besar, yaitu digambarkan sebagai lautan. Jadi kalau kekayaan Allah itu sudah tak terbayang lagi. Kalau kita bayangkan digambarkan dunia atau alam semesta ini bumi itu 40.000, dalam satu detik terjadi 7 kali. Dan berapa?
luasnya alam semesta ini. Kalau kita perlu anggaplah satu sederhana satu detik lah, dari dunia ini satu detik ya. Untuk dari ujung ke ujungnya alam semesta yang diketahui manusia ini itu perlu 100 miliar tahun luasnya. Ya. Jadi kalau kita dunia yang sekarang ini kita duduki ini hanya anggap itu ukurannya 1 detik, ya, 1 detik. Tapi ke alam semesta yang diketahui oleh manusia saat ini itu dari ujung ke ujung perlu waktu 100 miliar tahun. Nah, 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya, tahun enggak, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 100 miliar tahun baru dari ujung ke ujung. Kita bayangkan kayak Allah, ini alam semesta. Semua siwa Allah adalah makhluk. Allah pencipta itu semuanya. 100 miliar tahun tadi, 100 miliar tahun itu kayaknya Allah. Dan bayangkanlah dunia sisinya itu seberapa? 1 detik tadi nggak nyampe. Itu gambaran tentang kemuliaan atau kekayaan Allah. Kemudian kalau digambarkan tentang orang yang paling kaya saat ini, orang paling kaya apa kan? Punya 200 miliar dolar. Itu sekitar 2.800 triliun ya. Walaupun kita pusing ini punya angkanya kalau berapa? 2.800 triliun. Tetapi itu digambarkan oleh Allah 2 rakaat salat subuh lebih baik dari dunia sisinya. 200 triliun itu 2 triliun tadi kan. Anggaplah rumahnya itu seberapa? Anggaplah di lapas, mungkin satu rumahnya 1 miliar atau 2 miliar, 10 miliar. Ada 100 rumah, 1 triliun berarti. Itu juta apa saja yang sekecil itu. Nah, bagaimana kalau kemudian sebatang berapa triliun? Kalau misalnya rumahnya kaya-kaya mungkin sampai sebatang itu. Bagaimana kalau kemudian sebatang sebesar apa dibanding Indonesia? Indonesia juga sebesar apa dibanding dunia? Nah, dunia juga sebenarnya tadi udah nggak akan mampu dan kaya. Sudah biasa sebenarnya. Lihatnya harta sedunia ini bisa. Insya Allah jangan sampai kemudian kita berpikir tentang pikiran kita kita jauh dunia atau dunia walaupun dunia, jangan sampai kemudian dunia menjadi tujuan pikiran kita dalam urusan dunia. Yang terakhir saya cerita, ya, jadi gambarkan ini sebagai gambaran saja. Jadi ada seorang raja, ketika ada seorang paman, kamu tahu gak kekayaan saya ini? Di mana hujan turun, di situ tempat itu kayaknya mengalir saya. Di mana hujan turun, di mana buah panen, ujungnya pasti akan mengalir ke saya. Kerajaan saya, bagian dari kerajaan saya saking luasnya. Pokoknya di mana hujan turun, di situ ada buah yang pasti akan datang ke saya. Kemudian dikatakan kekayaan saya seperti itu banyaknya. Kemudian dia mengulang lagi, sebab saya nggak ada sedikitnya. Kalau seandainya kamu berada di padang pasir, kamu akan mati kalau enggak. Saya punya air 1 gelas. Kemudian kalau kamu tidak minum itu mati. Mau nggak kamu tukar kerajaanmu dengan air 1 gelas? Ya pasti ya. Pasti saya tukar. Nah udah. Ini air 1 gelas itu tukar dengan setengah kerajaan modern. Nah udah dikasih air. Kemudian kalau seandainya air yang 1 gelas tadi nggak bisa keluar, kemudian ada dokter yang mengobati dengan ongkosnya itu sebesar setengah kerajaan, kamu bayar nggak? Ya bayar, ya susah. Jadi nilai kerajaan tadi tidak lebih dari 11 air ini saja. Ya. Air yang masuk, kamu membutuhkan air masuk itu, dan kemudian kalau keluar nggak bisa keluar, bukan kekayaan sebetulnya. Jadi tidak bisa disombongkan. Insya Allah itu lebih sebagian yang bisa kita sampaikan malam ini, ya. Semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.